Selamat berjumpa lagi. Salam sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan sharing hasil penelitian yang saya lakukan, yaitu dengan judul Technology Readiness and Acceptance Model Analysis on Academic Information System Operation at UBJ University. Jadi penelitian ini sudah dipublish pada suatu uh, jurnal tertentu. Sebagai pendolanya pada dasarnya adalah ICT sudah digunakan di perguruan tinggi, yaitu yang dikenal dengan Academic Information System. Academic Information System ini digunakan untuk masalah administrasi dan uh, pembelajaran di UBJ University di Jakarta. Academic Information System ini dibangun berdasarkan web-based system. Kemudian diduga bahwasanya pengajar atau dosen dan mahasiswa belum menggunakan sistem informasi akademik ini secara optimal. Nah, sehingga menjadi pertanyaan bagaimanakah tingkat kesiapan dari mereka dan tingkat penerimaan mereka terhadap teknologi academic information system. Literatur yang digunakan adalah literatur tentang teknologi readiness oleh para suraman, yaitu tentang teknologi readiness dan teknologi acceptance, itu dari para suraman dan Davis. Di mana dalam para suraman yaitu yang terdiri pada optimism, kemudian innovativeness, kemudian discomfort, dan insecurity. Optimism dan innovativeness itu yang disebut dengan driver of technology readiness, sedangkan discomfort dan insecurity itu adalah inhibitor dari teknologi readiness, di mana keempat dimensi dari teknologi readiness tersebut adalah independen dan masing-masing mempunyai sifat unik tertentu yang kontribusinya terhadap penerimaan teknologi. Kemudian TAM itu ada dua central variable, adalah perceived usefulness dan perceived easy of use. Metodologi penelitian ini adalah menggunakan teori yang dikembangkan oleh para suraman, dan kuesionernya yang dikembangkan dari para suraman dan Davis. Kemudian respondennya adalah pengguna dari Academic Information System, yaitu para dosen dan mahasiswa yang ada di UBJ University, di mana terdapat 500 kuesioner atau 500 responden, ya 500 kuesioner yang didistribusikan, dan yang kembali adalah 386 kuesioner. Kemudian pengolahan datanya adalah menggunakan path analisis yang dikerjakan dengan AMOS 18. Kerangka penelitiannya adalah seperti ini, standar dari model Trump, ya. Kemudian hipotesanya adalah ada 11 hipotesa, yaitu adalah optimism itu mempunyai hubungan positif terhadap usefulness. Kemudian H2-nya adalah optimism, itu adalah berhubungan positif dengan perceived easy of use. Kemudian innovativeness itu berhubungan positif terhadap perceived usefulness. Kemudian innovativeness itu berhubungan positif dengan perceived easy of use. Kemudian H5-nya insecurity adalah negatif, berhubungan negatif dengan perceived usefulness. Kemudian insecurity H6-nya berhubungan negatif terhadap perceived easy of use. Kemudian H7-nya discomfort adalah tidak signifikan, mempunyai hubungan yang tidak signifikan terhadap perceived usefulness. Kemudian H8 discomfortnya itu adalah berhubungan negatif terhadap perceived easy of use. Kemudian perceived easy of use berhubungan positif terhadap perceived usefulness. Kemudian perceived usefulness berhubungan positif terhadap actual use. Kemudian perceived easy of use itu berhubungan positif terhadap actual use. Hasil dan diskusi. Dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Untuk uji validitas itu memenuhi signifikan 0,01 sehingga data dapat dikatakan valid. Kemudian untuk uji reliabilitas untuk masing-masing variabel tadi, yaitu
maka dia nilai reliability-nya adalah lebih besar daripada 0,6 sehingga data dapat dikatakan reliable. Kemudian nilai rata-rata, hasil nilai rata-rata dari masing-masing variabel tersebut di sini adalah optimism itu adalah 4,09, innovativeness 3,94, discomfort 2,88, insecurity 3,0, persist easy 4,31, persistence ada 4,03. Jadi kalau dilihat di sini adalah untuk optimism dan innovativeness itu lebih besar dari discomfort dan insecurity. Berarti kalau dilihat secara nilai rata-rata, bahwasanya tingkat readiness-nya lebih baik di Universitas UBJ terhadap academic information system-nya. Kemudian untuk actual use itu nilai rata-ratanya adalah 4,58, itu berarti pada skala high. Ya. Hasil dari perhitungan dengan menggunakan path analysis di sini menunjukkan bahwasannya 4 hubungan dan 4 hipotesa yang tidak disupport, yaitu yang tidak disupport itu adalah hipotesa 2, kemudian hipotesa 5, hipotesa 7, dan hipotesa yang 11. Berarti yang 7-nya adalah mendukung terhadap hipotesa, ya. Ini dapat dijelaskan bahwa di sini optimism itu berhubungan positif karena nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, ya, sehingga mendukung hipotesa. Kemudian innovativeness ini dengan terhadap perceived usefulness ini tidak mendukung hipotesa karena di sini adalah nilainya adalah negatif. Di sini estimasinya adalah negatif, ya, padahal harusnya ada positif. Kemudian untuk optimism berhubungan dengan perceived easy of use ini dia berhubungan positif, ya, nilai estimasinya positif dan nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Kemudian untuk innovativeness terhadap perceived easy of use di sini adalah dia positif, nilai estimasinya, kemudian probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Kemudian untuk discomfort terhadap perceived usefulness di sini adalah nilainya adalah positif, padahal untuk hipotesanya adalah tidak berpengaruh signifikan, ya, jadi dia tidak mendukung hipotesa. Kemudian untuk discomfort terhadap perceived easy of use di sini adalah dia hasilnya negatif, ya. Ya, berarti dia sama dengan hipotesanya, dia mendukung terhadap hipotesa. Kemudian untuk insecurity terhadap perceived easy usefulness ini di sini adalah dia hasilnya positif, ya, padahal dia harusnya negatif, berarti tidak mendukung hipotesa. Kemudian untuk insecurity terhadap perceived easy of use di sini negatif, berarti dia sama dengan hipotesa, berarti dia mendukung hipotesa. Dan di sini adalah nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Kemudian untuk perceived easy of use berhubungan dengan perceived usefulness di sini hubungannya positif, ya, berarti dia mendukung hipotesa. Kemudian untuk perceived usefulness terhadap actual use di sini adalah positif, berarti dia mendukung hipotesa, dan ini keduanya ini adalah lebih kecil probabilitasnya dari 0,05. Kemudian untuk perceived easy of use terhadap actual use di sini adalah hasilnya negatif, padahal dia hipotesanya positif, berarti dia tidak mendukung hipotesa. Berarti ada 4 yang tidak. Kemudian selanjutnya di sini adalah untuk standardized regression. Ini yang berwarna ini adalah yang tidak mendukung hipotesa, sedangkan yang tidak berwarna ini dia yang mendukung hipotesa. Jadi dia dari estimasi standar dari sini, di sini ada yang paling besar yaitu 0,48, ya. 0,48 berarti di sini adalah optimism yang berpengaruh atau berhubungan positif terhadap perceived usefulness, ya. Kemudian untuk R-square-nya, untuk teknologi readiness itu kontribusinya terhadap perceived easy of use adalah 62%, ya. Jadi kontribusinya tingkat kesiapan teknologi terhadap kemudahan menggunakan teknologi itu adalah 62%, ya. Kemudian
pengaruh atau kontribusi kesiapan teknologi terhadap kegunaan teknologi itu hanya 46%. Sedangkan kontribusi dari kemudahan menggunakan teknologi dan persepsi kegunaan teknologi terhadap penggunaan actual use hanya 22%. Jadi tingkat kontribusinya masih lebih sedikit. Berarti masih ada variabel lain yang mempengaruhi tingkat penggunaan dari teknologi academic information system. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita lihat dari sini adalah hanya satu variabel dari teknologi readiness yang berpengaruh terhadap usefulness, yaitu optimism. Sedangkan pengaruhnya terhadap perceived easy of use itu adalah semua variabelnya berpengaruh terhadap perceived easy of use, ya. Berhubungan positif, ya, mempunyai hubungan terhadap perceived easy of use. Nah, selanjutnya adalah kesimpulannya adalah di mana perceived usefulness itu adalah berpengaruh positif terhadap actual use. Kemudian sedangkan perceived easy ada kemudahan penggunaan, tidak berpengaruh positif atau tidak berpengaruh positif terhadap actual use. Demikian hasil penelitian dari model Trump pada penelitian di UBJ University. Semoga penelitian ini menginspirasi dan bisa dapat dikembangkan. Salam sehat selalu.